Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodi Ananda dengan NIM 01011123280033, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, mahasiswi Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan mengerjakan 3 soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Mardalena SEMSI terkait materi perilaku konsumen kurva permintaan sekaligus pemenuhan tugas akhir pada semester ini. Baiklah, diketahui income di sini saya simbolkan sebagai I itu 1 juta. Kemudian price makanan itu saya simbolkan sebagai X 150.000 per unit. Kemudian price pakaian saya simbolkan sebagai Y itu 200.000 per unit. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang pertama itu A, gambarkan budget line dan indifferent curve-nya. Di sini pertama saya akan mencari budget line terlebih dahulu, yang mana budget line memiliki rumus yaitu price X ditambah price Y dalam huruf Y sama dengan income, yang mana price X itu 150.000 X ditambah price Y nya 200.000 Y sama dengan 1 juta. Maka apabila Y nya sama dengan 0, maka 150.000 X sama dengan 1 juta, X sama dengan 1 juta dibagi 150.000. Maka hasilnya 6,67. Begitu pula pada saat mencari Y, apabila X sama dengan 0, maka 200.000 Y sama dengan 1 juta. Y sama dengan 1 juta dibagi 200.000. Maka Y sama dengan 5. Maka dapat digambarkan budget line seperti berikut. Tunjukkan kuantitas pakaian atau yang saya simbolkan sebagai Y, kemudian garis ini menggambarkan kuantitas makanan atau yang saya simbolkan sebagai X. Kuantitas maksimum pakaian pada saat pendapatan 1 juta adalah 5 dan kuantitas maksimum pada X atau makanan itu 6,67. Maka dapat diperkirakan atau dapat digambarkan budget line-nya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan budget line pertama. Selanjutnya saya akan menggambarkan indifferent curve atau kurva indiferensi. Yang mana pertama harus menentukan dulu kombinasi dua produknya. Saya menggunakan kombinasi pada saat X-nya 2 atau makanannya 2 unit, maka pakaiannya 4 unit. Pada saat makanan 4 unit, pakaiannya unit. Pada saat makanan 6 unit, maka dapat itu pakaiannya 3 unit. Pada saat X2 dari titik sampai dia ke Y-nya itu 4, maka dapat titik di luar garis anggaran. Kenapa? Karena total dari penjumlahan 2 makanan dan 4 pakaian itu menunjukkan lebih dari 1 juta. Maka dia ada di luar garis anggaran. Kombinasi 2 itu pada saat makanan itu 4, pakaian 2. Dapat titik di sini. Kemudian pada saat makanan itu 6, pakaian 1. Maka dibuat titik, dapatkan 1 titik lagi. Kemudian dari sini kita dapat menggambarkan indifferent curve atau kurva indiferensi. Ini merupakan IC pertama pada saat pendapatan atau income-nya 1 juta. Nah, pada gambar kurva ini terlihat bahwa kepuasan maksimum terjadi pada saat konsumen mengkonsumsi makanan sebanyak 4 unit dan pakaian sebanyak 2 unit. Dan kepuasan maksimum pula terjadi apabila indifferent curve bersinggungan dengan garis anggaran. Lanjut ke soal yang B, pada soal nomor 1, pada saat harga makanan mengalami penurunan dari 150.000 menjadi 100.000 per unitnya. Maka dengan rumus yang sama dengan yang tadi, dapat X itu pada saat pendapatan 1 juta, X 10 unit, yang Y-nya itu didapatkan 5 unit pada saat pendapatan sama 1 juta. Nah, di sini dapat kita gambarkan pula budget line yang kedua. Kuantitas Y di sini menunjukkan kuantitas X 10, X-nya makanya itu 5. Jadi dapat diperkirakan gambar budget line yang kedua itu seperti ini. Gambar budget line kedua. Nah, untuk indifferent curve pada saat
penurunan harga pada produk makanan, itu saya masih menggunakan kombinasi dua barang yang sama, yang mana pada saat X itu 2, Y-nya 4, X-nya 4, Y-nya 2, Y, maaf. Kemudian pada X-nya 6, Y-nya 1. Jumlah barang Y itu 4, barang X itu 2. Maka titiknya akan berpotongan. Kira-kira seperti ini gambar, ini paragraf yang kedua. Maka dia konsumen yang baru pada konsumsi maksimal pada saat penurunan harga pada makanan itu terletak pada 2X ditambah 2Y sama ya tingkatnya 1 juta. Kemudian soal C masih dalam soal nomor 1, terjadi penurunan lagi pada harga makanan hingga 75.000 per unit. Sama dengan cara yang pertama tadi, maka dapat X-nya itu pada saat dapat 1 juta, X-nya itu dia dapat 13,33, Y itu didapat 5. Langsung saja digambarkan budget lainnya. Di sini Y, di sini X, sama dengan soal yang A dan B tadi. X-nya 13,33. Kemudian Y-nya itu 5. Diperjelas lagi, 13,33 itu adalah kuantitas maksimum pada saat income-nya 1 juta. Itu dengan yang ini. Merupakan kuantitas maksimum produk yang dapat dibeli pada saat income 1 juta. Maka dapat kita artikan budget lainnya yang kita seperti ini. Ini budget line yang ketiga. Setelah dapat budget line yang ketiga, maka akan digambarkan pula gambaran curve yang ketiga. Di sini didapatkan kombinasi itu pada saat 8X atau jumlah makanan yang dimakan unit ditambah jumlah makanan yang 2 unit. Maka ini merupakan pilihan baru konsumen pada saat penurunan harga di produk makanan. Maka dengan digambarkan di grafiknya 8X, kita misalkan 8 itu di sini, kemudian 2Y. Dapat ditarik garis putus-putus dan dapat digambarkan ini vertiknya. Ini budget line yang ketiga, kemudian ini vertiknya itu di sini. Jadi ini vertiknya. Oke. Lanjut ke akhir soal, itu diminta akan menggambarkan respon solution curve terhadap makanan. Nah, pada saat harga makanan 150.000 per unit, kemudian 100.000 per unit, dan yang terakhir 75.000 per unit. Pada saat 150.000, jumlah konsumsi atau nilai maksimum pada makanan itu 6,67. Pada dapat dibeli seperti ini. Kemudian pada saat penurunan harga, jumlah maksimum yang dapat dibeli oleh konsumen itu sebanyak 10 unit, maka dapat unit seperti ini. Pada saat penurunan harga kembali menjadi 75.000, dapat 13,33 pada kuantitas maksimum makanannya. Maka dapat dikatakan kurvanya kurang lebih seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Pada saat income naik dari 1 juta menjadi 1.250.000. Maka ini dengan harga yang sama tadi, price X-nya masih 150.000 per unit. Kemudian price Y itu 200.000 per unit. Maka kuantitas maksimum X yang dapat dibeli pada saat income 1.250.000 itu 8,33. Kemudian yang Y itu 6,25. Kemudian naik lagi, income-nya naik dari 1.250.000 naik lagi menjadi 1.500.000. Maka didapat dengan rumus yang awal tadi, X-nya itu pada saat income 1.500.000, kuantitas maksimum barang X-nya didapat 10, barang Y-nya 7,5. Oke, maka dapat digambarkan income consumption curve-nya itu seperti ini. Yang mana garis ini menunjukkan kuantitas Y, jadi kuantitas X, gambarkan budget lainnya di masing-masingnya. Pada saat tadi itu yang pertama ya, yang budget line pertama itu di pendapatan 1 juta, kuantitas maksimum Y-nya itu 5, kemudian X-nya 6,67. Kemudian pada saat kenaikan pendapatan menjadi 1.250.000, dapat kuantitas maksimum pakaian itu 6,25, kemudian X-nya itu 8,33. Maka dapat digambarkan budget line baru itu kalau seperti ini. Kemudian pada saat income pendapatannya naik lagi menjadi 1.500.000, maka kuantitas maksimumnya Y itu didapat 7,5 dan X itu didapat 10. Maka digambarkanlah budget line yang ketiga. Ini budget line pertama, ini budget line kedua, ini budget line ketiga. Setelah digambarkan budget line, di setiap perubahan income, maka selanjutnya menggambarkan ini curve-nya, di mana pada saat income
income-nya 1 juta. Ini kurva indikator yang pertama. Kemudian pada saat kenaikan income menjadi 1.250.000, kemudian pada saat kenaikan income kembali menjadi 1.500.000. Nah, maka dapat digambarkan kurva ICC atau income consumption curve-nya itu kurang lebih seperti ini. Ini merupakan ICC. Kemudian kita turunkan untuk menggambarkan kurva itu 1 juta, 1,250, 1,500. Kurva angle kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurva angle pada makanan. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan merupakan produk normal goods, di mana jumlah permintaan kenaikannya dipengaruhi oleh kenaikan income. Terlihat pada gambar atau terlihat pada kurva angle yang telah digambarkan. Selanjutnya itu membuat kurva angle pada konsumsi pakaian. 1.500.000 pada saat 1.250.000 dan pada saat 1 juta. Sehingga pada saat 1 juta itu yang dapat dibagi dua pakaiannya. Maka dapat ini. Kemudian pada saat 1.250.000 kombinasi yang dapat tadi menunjukkan 4 kualitas pakaiannya. Dan pada saat 1.500 kombinasi yang dapat tadi itu menunjukkan pakaiannya jadi 3. Maka dapat dilihat seperti ini dan dapat digambarkan kurva angle kalau seperti ini. Kesimpulannya, pakaian merupakan barang interior. Mengapa? Karena penambahan kuantitas pendapatan tidak menaikkan atau menurunkan permintaan konsumsi dengan konsisten. Maka dari kurva dijelaskan bahwa makanan merupakan barang normal dan pakaian merupakan barang interior. Penjelasan singkatnya, budget line atau garis anggaran merupakan garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli konsumen pada tingkat pendapatan tertentu. Kemudian indifference curve atau kurva indiferensi itu merupakan kurva yang menunjukkan kepuasan sama dan menggambarkan hubungan antara dua bundle barang atau dua barang di mana konsumen mendapatkan tingkat kepuasan yang sama pada tiap titik-titik kombinasi kuantitas bundle tersebut. Kemudian kurva PCC atau Price Consumption Curve itu kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan hanya salah satu barang. Kemudian yang terakhir itu ada ICC atau Income Consumption Curve, itu merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara permintaan barang dengan perubahan pendapatan. Sekian dari penjelasan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.